Komunitas gereja di Medan menyambut hari baru dengan semangat dan harapan. Jemaat terus berkembang pesat, dan semakin banyak keluarga dari berbagai penjuru kota bergabung. Hari ini sangat istimewa, karena gereja akan mengadakan kebaktian besar dan diikuti dengan makan malam bersama seluruh jemaat, di mana cerita-cerita dan doa akan dibagikan. Puluhan keluarga diperkirakan akan hadir, dan persiapan sedang berlangsung dengan penuh semangat. Axel Haniel sekali lagi berada di tengah kegiatan. Ia datang lebih awal ke gereja untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Di sebelahnya ada Bang Axel dan Chandri yang memeriksa daftar sukarelawan. Kami berhasil mengundang lebih dari 100 orang hari ini, kata Chandri dengan gembira. Banyak wajah baru yang akan bergabung untuk pertama kalinya. Bersama-sama, mereka menyiapkan ruang gereja untuk makan malam. Kartika, Ibu Tambunan, dan Sondang bertanggung jawab atas penataan meja, dengan bantuan sukarelawan penuh semangat seperti Monza, Adelia, dan Cerait yang sibuk menghias ruangan dan menyiapkan hidangan. Komunitas ini penuh dengan kehangatan, kata Ibu Tambunan sambil tersenyum. Sungguh luar biasa melihat begitu banyak orang ingin berpartisipasi. Di sisi lain halaman, Poerba, Malau, dan Sinaga sedang menyiapkan tenda di mana anak-anak muda akan berkumpul setelah kebaktian. Mereka telah menyiapkan program khusus untuk anak-anak dan remaja, agar mereka dapat belajar lebih banyak tentang iman mereka dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. Poerba sangat antusias dengan bagian ini. Saya senang kita bisa memberi mereka sesuatu yang istimewa, katanya. Bagi banyak dari mereka, ini mungkin pertemuan pertama mereka dengan iman. Keluarga Huta Barat juga tiba, membawa serta teman-teman mereka. Tuan Huta Barat dan istrinya, Ibu Huta Barat, telah lama menjadi pendukung gereja dan selalu membawa lebih banyak orang untuk menghadiri kebaktian. Bersama mereka, hadir juga keluarga Nainggolan, Siregar, dan Manurung yang sebelumnya agak jauh dari gereja, tetapi sekarang merasakan panggilan gereja semakin kuat. Di dalam gereja, Damanik dan Liam sedang mengatur bangku-bangku, memastikan setiap orang mendapatkan tempat duduk. Mereka juga terlibat dalam merencanakan momen doa khusus hari ini, di mana setiap orang dapat membagikan syukur dan permintaan doa mereka. Ini tahun yang penuh berkah bagi kami, kata Damanik. Tuhan benar-benar menunjukkan kasih karunia-Nya, dan kita semua merasakannya secara pribadi. Saat kebaktian dimulai, banyak wajah yang dikenal dan yang baru berjalan masuk ke gereja. Sinta, Yohan, dan Pardosi menyambut orang-orang di pintu, memberikan sambutan hangat kepada semua yang hadir. Tuhan hadir di sini hari ini, kata Sinta sambil tersenyum saat ia memberikan buku nyanyian kepada keluarga Nainggolan. Mereka juga disambut oleh Vika, Sirait, dan Marbun yang telah menyiapkan buku nyanyian dan lagu-lagu untuk kebaktian. Di bagian belakang gereja, berdiri seseorang yang menyaksikan semua ini dalam keheningan. Opung Hotma, pemimpin rohani gereja dan legenda lokal, mengamati semuanya dengan tenang. Ia selalu menjadi pribadi yang tenang, tetapi kehadirannya sangat terasa di dalam hati setiap orang. Ia telah menyaksikan pertumbuhan dan penguatan komunitas ini,
dan ia merasakan dalam hatinya bahwa rencana Tuhan untuk komunitas ini baru saja dimulai. Opung, Isyahaan mendekatinya dengan hati-hati. Kami senang Anda hadir hari ini. Kehadiran Anda memberi kami begitu banyak kekuatan. Opung Hotma tersenyum dan mengangguk. Ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan saya. Kita semua hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kebaktian dimulai dengan nyanyian yang dipilih dengan cermat oleh TBR Silalahi. Ia dikenal karena bakat musiknya yang luar biasa dan permainannya memenuhi gereja dengan suara yang lembut namun kuat. Istrinya, Ibu Silalahi, memimpin paduan suara dan anak-anak mereka, Chervien dan Sondang, turut serta bernyanyi. Musik itu mengalir melalui gereja, membawa kedamaian yang sangat dirindukan setiap orang. Pendeta Situmorang naik ke mimbar. Ia telah menyiapkan khotbah hari ini dengan hati-hati, ingin mendorong jemaat untuk terus tumbuh dan berkembang. Kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia, ya katanya. Dan terang itu bersinar lebih terang ketika kita bekerja bersama untuk kerajaan Allah. Setelah kebaktian, makan malam besar dimulai dan semua keluarga berpartisipasi. Halaman gereja dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan saat keluarga-keluarga seperti Sitorus, Simanungkalit, dan Borjun duduk bersama untuk berbagi hidangan. Di meja-meja, terjadi diskusi hangat tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Purba dan Monza sudah merencanakan acara remaja berikutnya, sementara Manulang dan Cerait memikirkan cara baru untuk membantu keluarga-keluarga termiskin di kota. Kita harus memperluas jangkauan kita, kata Po Erba dengan semangat. Kita sekarang memiliki lebih banyak sukarelawan daripada sebelumnya, dan kita benar-benar bisa membuat perbedaan di daerah ini. Kartika, yang baru saja menyelesaikan pengaturan hidangan, mengangguk. Tuhan telah memberkati kita begitu banyak. Kita harus menggunakan berkah ini untuk membantu orang lain. Salah satu topik diskusi malam itu adalah proyek pelayanan baru yang diusulkan oleh Sirait dan Yohan. Mereka berencana memulai program baru untuk melatih anak-anak muda dari daerah kumuh setempat dan memberi mereka kesempatan untuk belajar keterampilan yang bisa mereka gunakan di dunia kerja. Kita harus memberi mereka harapan, kata Sirait. Banyak dari anak-anak muda ini tumbuh tanpa bimbingan atau peluang apapun, tetapi kita bisa memberi mereka masa depan yang lebih baik. Liam dan Sondang sepakat bahwa pendidikan adalah kunci. Mereka tahu bahwa jika para pemuda diberi kesempatan untuk belajar, itu bisa mengubah arah hidup mereka. Ini mungkin perubahan yang mereka tunggu-tunggu, kata Liam dengan tekad. Kita harus berada di sisi mereka. Saat malam berlanjut dan pembicaraan semakin mendalam, Axel Haniel duduk bersama Bang Axel dan Chandri di halaman belakang gereja, agak jauh dari keramaian. Mereka memperhatikan bagaimana komunitas itu hidup dan berkembang di sekitar mereka. Komunitas ini, yang dimulai dari kecil, sekarang telah tumbuh menjadi kekuatan yang mempengaruhi seluruh kota Medan. Dan ini baru permulaan. Kita masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata Axel Haniel dengan tenang. Tapi aku tahu kita berada di jalan yang benar.
Tuhan membimbing kita di setiap langkah. Bang Aksel mengangguk, melihat ke cakrawala, di mana matahari baru saja terbenam. Ini adalah panggilan kita. Dan itu besar. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Komunitas terus merayakan hingga larut malam. Setiap momen, setiap kata, dan setiap doa memperkuat ikatan mereka. Mereka tahu bahwa tugas mereka besar, tetapi iman mereka jauh lebih besar. Kasih karunia Tuhan ada di atas mereka, dan mereka siap menghadapi masa depan bersama sebagai jemaat terang Tuhan di Medan.